Hai semua, assalamualaikum, selamat datang di channel Yulia Listiari. Di video kali ini aku mau bikin pandan layer cake. Untuk bolunya itu benar-benar enak banget, dan ini bolunya cukup menggunakan 4 butir telur, dan dia tuh bisa terbagi menjadi 3 layer. Untuk bagian luarnya juga super lembut banget, teksturnya jadi jiggly kayak gini, cocok banget untuk disajikan di saat dingin. Yuk simak videonya sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan 4 butir telur. Untuk wadahnya harus jauh dari air dan juga minyak agar telurnya mengembang sempurna. Kemudian masukkan setengah sendok teh SP, masukkan 200 gram gula pasir, masukkan 1 sendok teh pasta vanila, setengah sendok teh garam. Kemudian ini kita mixer sampai putih mengembang dan berjejak. Untuk lamanya mixer itu sekitar 8-10 menit tergantung dari kecepatan mixer. Nah, kalau udah putih mengembang dan berjejak, dia turun secara perlahan, tandanya sudah mengembang ya. Lalu kita siapkan mangkuk. Di sini aku akan mengambil 10 sendok makan air. Kemudian masukkan 1 sachet susu kental manis untuk merek sesuai selera ya. Kemudian kita masukkan 100 ml minyak goreng, boleh diganti dengan margarin cair ya. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata ini kita sisihkan. Kemudian kita akan mengayak tepung terigunya sebanyak 250 gram. Kita ayak agar tidak ada yang bergerindil ya. Nah, kalau udah diayak kayak gini, kita akan mengaduknya dengan mixer. Cukup sebentar aja menggunakan speed rendah ya. Kalau udah tercampur rata seperti ini, matikan mixer. Kemudian masukkan minyak dan air dan susu tadi. Kita tuang semuanya dan kita ganti mengaduknya menggunakan spatula. Dan ini kita aduk perlahan aja menggunakan teknik aduk balik. Nah, kalau udah tercampur rata dan tidak ada endapan, langsung aja di sini kita siapkan loyang ukuran 18 x 18 yang sudah dialaskan dengan kertas roti. Kalau nggak ada kertas roti, bisa diolesi dengan margarin ya. Kemudian ini kita ratakan seperti ini menggunakan sumpit. Lalu kita hentak-hentakan agar tidak ada udara yang terperangkap di dalam kue. Kemudian ini akan kita kukus. Sebelumnya kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu sekitar 5 menit sampai airnya mendidih. Kemudian ini akan kita kukus selama 30 menit atau sampai matang. Tutup pancinya menggunakan kain atau serbet agar tidak menetes ya. Setelah kuenya sudah matang, kita akan melakukan tes tusuk atau tes kematangannya. Jika sudah tidak lengket lagi, tandanya sudah matang, dan ini langsung kita angkat aja dan akan kita dinginkan. Kemudian kita sisir bagian pinggirannya agar mudah terlepasnya dari loyang. Lalu kita pindahkan ke cooling rack agar cepat dingin ya. Nah, ini dia hasilnya, bagus banget kuenya, benar-benar mulus banget. Kemudian kita buka aja kertas rotinya ya. Setelah bolunya sudah dingin, di sini akan aku bagi menjadi 3 bagian. Nah, di sini aku menggunakan penggaris ya agar lurus, karena pisau aku tuh nggak lurus ya kalau untuk motong. Jadi di sini aku menggunakan penggaris agar lebih rata. Kalau bagian atasnya juga nggak rata, teman-teman bisa meluruskannya atau memotongnya kembali ya. Nah, kalau udah ini sudah terbagi menjadi 3, lalu ini akan kita sisihkan dulu ya. Kemudian kita akan membuat bagian luar cake-nya. Siapkan 150 gram gula pasir, 1 sachet agar-agar plain, 1 sendok teh garam, 50 gram maizena, 2 sachet santan kemasan. Kalau teman-teman mau menggunakan santan kelapa asli boleh juga ya. Dan di sini aku menggunakan santan instan sebanyak 2 sachet. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata agar tidak ada yang bergerindil. Kemudian kita masukkan air sebanyak 1300 ml. Di sini aku menggunakan air matang ya. Masukkan 1 lembar pandan. Daun pandannya ini kita ikat terlebih dahulu agar tidak lepas.
Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah kita masukkan 1 sendok teh pasta pandan. Kemudian ini akan kita masak sampai mendidih. Di sini aku menggantinya dengan panci yang agak besar karena tidak muat. Kita aduk agar santannya itu tidak pecah. Kita aduk sampai mendidih dan daun pandannya ini kita buang aja. Lalu ini diaduk lagi sampai teksturnya itu mengental. Nah, kalau udah ini kita matikan. Kemudian di sini aku mewadahkannya agar per layernya itu bisa sama rata. Nah, di sini aku menggunakan 300 ml. Nah, kalau udah ini kita taruh di air panas, kemudian kita tutup kayak gini agar tidak mengental. Kemudian di sini siapkan loyang ukuran 20 x 20 yang sudah dialaskan dengan kertas roti. Kalau teman-teman gak ada kertas roti, bisa aja sih dioles dengan air sedikit ya. Kemudian kita tuang aja ke loyang, kita tuang sebanyak 300 ml ya. Kemudian ini diratakan dan kita timpa dengan bolunya. Kita ratakan dulu agar sama rata ya. Nah, kalau udah didiamkan 5 menit agak sedikit kering, lalu kita timpah kembali sebanyak 300 ml. Kemudian ini kita diamkan lagi sampai 5 menitan ya. Nah, kalau ini udah 5 menit, ini kita timpah kembali. Lalu setelah ditimpah lagi, kita tuang lagi. Kemudian ini kita ratakan kembali sampai benar-benar rata ya. Kalau teman-teman masih belum merata, teman-teman bisa menambahkannya ya. Karena ini disesuaikan aja dengan bolunya. Kemudian ini kita timpah kembali setelah dingin, lalu kita ratakan kembali. Dan di sini aku ratakan sampai penuh ya teman-teman. Kemudian ini kita ratakan menggunakan spatula. Dan ini di sini masih ada sisa sekitar 200 ml karena aku tuh airnya kebanyakan. Nah, di sini ya masih 200 ml. Jadi takaran yang aku bikin itu kebanyakan. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan aja dengan yang aku cantumin di deskripsi box. Kemudian ini akan kita diamkan di suhu ruang dan bisa juga disimpan di chiller ya. Nah, setelah aku diamkan di kulkas semalaman, ini menurutku sudah padat. Kemudian langsung aja kita keluarkan dari loyang, perlahan aja ya. Dan ini kita buka. Nah, kalau udah kita buka kertas rotinya. Nah, ini dia pandan layar cake-nya udah jadi dan ini akan siap disajikan. Kemudian di sini aku kasih hiasan taburan kelapa kering. Kalau teman-teman nggak ada juga nggak apa-apa, boleh di skip ya. Karena di sini untuk hiasan aja menggunakan kelapa kering. Kalau teman-teman mau juga boleh beli di online ya. Dan ini dia udah jadi hasilnya, bener-bener cantik banget ya. Dan langsung aja akan kita potong. Dari potongannya sudah kelihatan ini tuh lembut banget ya. Untuk hasil layarnya juga benar-benar bagus banget, mantep banget ini teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat ini tuh jiggly banget, cocok banget ini untuk sajian dessert ya teman-teman, karena ini tuh cocok dimakan di saat dingin. Nah, sekarang akan kita lihat dulu teksturnya, benar-benar lembut banget. Sekarang aku mau cobain ya. Bismillahirrohmanirrohim. Enak banget teman-teman, ini tuh mantap banget dan ini tuh recommended, sejuk banget di saat dimakan. Ketika dimakan itu tuh bener-bener nyes banget, enak banget, lembut. Teman-teman wajib coba untuk bikin di rumah ya. Oke, cukup sekian tutorial pembuatan pandan layar cake-nya. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.